yang namanya aktiva tetap ya Bapak Ibu. Nah ini aktiva tetap itu ya, merupakan juga sama akunnya ya berupa natural resource ya, artinya yang berasal dari sumber daya alam dan juga yang sifatnya intangible, tidak terlihat secara kasat mata tapi ada nilainya ya. Nah itu yang dikatakan dengan intangible. Nah ada 5 fokus yang kita bahas di topik ini Bapak Ibu. Pertama adalah yang namanya pengeluaran aktiva tetap ya, pengeluaran capital expenditure ya, yang pengeluaran plan aset itu apa saja nanti akan kita jelaskan di sini ya. Lantas juga yang namanya depresiasi. Nah apa itu depresiasi ya? Depresiasi itu pengalokasian beban ya untuk aktiva tetap gitu ya, artinya fixed asset. Dan sedangkan yang tidak berwujud namanya amortization gitu ya. Sedangkan untuk cadangan tambang namanya depletion. Nah, jadi di sini kita menggunakan istilah depreciation. Nah, ya, itu ya Bapak Ibu. Kemudian juga bagaimana kalau penghapusan aktiva tetap ya. Aktiva tetap itu kan ada usia manfaatnya. Ya, jadi seandainya nggak digunakan lagi, bagaimana sih penyajiannya di laporan keuangan perusahaan secara standar internasional? Nah, ini di lesson 3 ya. Kemudian yang keempat berkaitan dengan sumber daya alam, seperti misalnya cadangan minyak, ya kan, cadangan batu bara, cadangan cadangan gas misalnya. Itu kalau di total aset kan besar, gitu kan. Tetapi kan digali terus, gitu ya, dicari terus, maka nantinya akan berkurang. Ya, maka bagaimana penyajiannya? Dan juga menyajikan di laporan keuangan, ya, bagaimana melaporkannya. Nah, itu kira-kira yang topik Bapak Ibu yang kita bahas di malam ini ya. Dan kita lihat yang namanya plan aset ya, pengeluaran plan aset expenditure. Jadi plan aset itu apa? Yang pertama sifatnya fisik, nampak dia secara kasat mata ya Bapak Ibu. Kemudian juga digunakan dalam operasi normal ya. Kemudian juga tidak dijual kembali ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan kegiatan ya, berkaitan dengan jasa gitu kan. Itu yang namanya plan aset, ciri khasnya. Jadi plan aset itu berupa properti, nah gedung ya, kemudian juga plan ya, ya gedung yang sudah jadi, gitu ya, atau juga peralatan, equipment, ya, atau juga berupa fixed asset lainnya. Nah itu yang dikatakan dengan plan aset ya, Bapak Ibu. Nah bagi beberapa perusahaan plan aset itu ada yang signifikan, ada yang nggak terlalu banyak, gitu ya. Nah seperti misalnya Walmart ya, kalau perusahaan dunia itu 64% ya punya plan aset. Berarti apa? Besar sekali, gitu kan. Sisanya yang bukan plan aset. Wah, berarti cukup besar, gitu ya. Persediaan kas di luar itu. Gitu ya. Kemudian juga Hitachi 25% ya, SAP 6%. Gitu. Ada juga yang kecil gitu, tapi penghasil besar, Google misalnya, ya kan? Dia nggak perlu buka cabang di berbagai negara, tapi buka kantor perwakilan saja, gitu kan? Artinya fix asetnya besar, gitu ya. Fix asetnya tidak besar. Nah itu. Dan berkaitan dengan perolehan aktiva tetap, itu secara standar internasional, Bapak Ibu, menganut metode apa? Nah, jadi masih menganut yang namanya metode historis, ya, historical cost. Nah, jadi metode historical cost berkaitan dengan perolehannya pada saat kapan? Pada saat pembeliannya. Dicatatlah sebesar harga historisnya, gitu ya. Tanah begitu juga ya. Nah, tanah di sini termasuk seluruh biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan tanah. Misalnya apa? Misalnya ya, harga beli awal tanah ditambah dengan biaya legal, gitu kan? Ya, kemudian juga ditambah komisi broker, ya, kemudian ditambah dengan pajak-pajak berkaitan dengan gedung dan tanah. Seperti misalnya kalau di Indonesia yang namanya BPHTB ya. Nah ini jadi bagaimana kalau dari sisi akuntansinya? Karena kan kita bicara di sini accounting for manager, gitu ya. Maka bicara segala sesuatu harus berlandaskan pada pencatatan. Nah pencatatannya ya itu jurnal ya Bapak Ibu. Nah kalau pengadaan tanah apa jurnalnya? Yang dicatat yang oleh yang mengadakan. Nah dikapitalisir namanya Bapak Ibu ya. Jadi cash price dikapitalisir, attorney fees dikapitalisir ya, real estate broker dikapitalisir. Jadi semuanya harga perolehan disebut dengan cost ya, cost of land Bapak Ibu.
Dan jurnalnya di debit tanah ya, dan di kreditnya kas. Kenapa? Dapat tanah, uang kas berkurang ya. Nah itu Bapak Ibu. Dan kemudian ada juga tanah dalam pengembangan ya, seperti misalnya sudah dibedeng-bedeng, sudah diberikan parit, sudah diberikan tembok gitu kan, itu namanya land improvement. Jadi land improvement itu seperti misalnya parking ya, kemudian landscaping atau juga underground sprinklers gitu ya. Nah, ini ada usia manfaatnya juga ya. Jadi usia manfaatnya itu didepresiasikan ya sepanjang masa manfaatnya Bapak Ibu ya. Jadi itulah namanya tanah dalam pengembangan. Ya, kemudian gedung. Nah, gedung juga termasuk di dalamnya perolehannya. Ya, berapa perolehan gedung? Gedung itu perolehannya mulai dari brokernya, kemudian juga biaya legalnya, ya, kemudian juga harga pasarnya ya, atau juga harga perolehannya. Nah, itu. Nah, termasuk di dalam biaya konstruksi gedung itu ya mulai dari ya harga kontrak, ya kemudian biaya arsitek, ya kemudian perizinan, ya dan juga berbagai biaya lainnya, gitu ya. Nah, di sini equipment juga masuk di dalam kelompok plan aset ya, Bapak Ibu. Jadi equipment itu apa? Apakah peralatan atau perlengkapan kalau bahasa Indonesianya? Nah, jawabnya adalah peralatan ya. Jadi kalau dia peralatan itu equipment, sedangkan perlengkapan itu namanya supplies gitu ya. Jadi seluruh biaya-biaya yang terkait dengan perolehan peralatan itu maka dikapitalisir, termasuk di dalamnya sales tax ya, freight charge gitu ya, ongkos angkut ya, asuransi, semuanya ditotalin untuk perolehan itu. Ya, untuk perolehan equipment. Nah, jadi ini jurnal standarnya bagaimana? Ya, jurnal standarnya ya tinggal jurnal aja ya. Equipmentnya bertambah, kemudian ada beban yang terjadi seperti license expense, kemudian prepaid insurance, dan kemudian cash ya, Bapak Ibu. Lalu sepanjang masa manfaatnya itu akan ada reparasi, gitu ya. Maka reparasi itu diperlakukan sebagai apa? Nah, diperlakukan sebagai beban ya, namanya maintenance atau juga repair expense ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Dan kemudian dalam plan aset ya, Bapak Ibu itu nilainya menurun seiring dengan penggunaannya ya, atau seiring dengan masa manfaatnya. Biasanya secara teknis, secara akuntansi, masa manfaatnya kalau untuk plan aset lama ya. Nah, jadi lama. Ya, tapi untuk untuk produk tertentu gitu ya, itu cepat ya. Nah, jadi yang namanya depresiasi itu apa? Yang namanya depresiasi itu adalah suatu proses gitu ya, pengalokasian beban ya berupa biaya, ya, cost ya, ini namanya biaya. Jadi cost itu beda dengan expense. Nah, ini orang banyak menyamakannya ya, cost dengan expense itu beda, nggak sama ya. Biaya dengan beban itu beda ya secara akuntansi ya. Nah, jadi apa itu biaya? Ya, biaya berkaitan dengan perolehan pendapatan secara langsung ya. Sedangkan beban ya harus yang sifatnya expendable ya, harus dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, itu ya. Jadi sifatnya depresiasi itu adalah pengalokasian beban secara rasional dan secara sistematik. Jadi prosesnya proses pengalokasiannya. Ya, jadi ada proses pengalokasiannya ya tidak berdasarkan pada penilaian, tetapi pengalokasian berdasarkan pada periode manfaatnya. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, ini ada beberapa faktor ya. Kalau kita mau menghitung depresiasi untuk yang namanya plan aset, aktiva tetap, itu pertama harga perolehannya, cost ya. Yang kedua, usia manfaatnya, useful life ya. Yang ketiga, nilai sisanya. Nah, jadi 3 variabel inilah yang menentukan nilai depresiasi. Per kapan? Per tahunnya. Nah, jadi depresiasi itu akan ditentukan oleh hal itu. Jadi ada beberapa metode di dalamnya, yaitu metode yang pertama straight line, garis lurus, kemudian juga unit activity, kemudian juga metode declining balance method. Nah, jadi metode saldo menurun berganda. Nah, ini contohnya bagaimana depresiasi itu ya diilustrasikan ya, biaya perolehannya 13, kemudian nilai sisanya 1000 ya, kemudian diestimasi masa manfaatnya sudah 5 tahun. Ya, misalnya kita membeli laptop ya, harga laptop awalnya 13.000. Kemudian nilai laptop itu kan cepat berkurang ya. 5 tahun itu kalau di appraisal sekitar 1000 misalnya. Masa manfaatnya 5 tahun. Sudah digunakan beberapa jam misalnya kan. Nah, susutkanlah dengan metode garis lurus
Ya susutkanlah dengan metode unit activity dan susutkanlah dengan metode saldo menurun berganda ya atau declining balance ya. Nah, untuk strike line bagaimana? Nah, untuk strike line Bapak Ibu kita lihat, nah inilah. Nah, jadi kalau dia ciri dari strike line, harga perolehan yang 12.000 ini, ya kan, maka rate penyusutannya berapa persen? 20%. Ya, 20%, ya maka 20% dialokasikan 2.400. Nah, maka 2.400 harga bukunya berapa? 10.600 tahun pertama. Nah, jadi tahun pertama udah disut. Tahun kedua kurang lagi 2.400, 10.600 ya. Ya, maka 8.200. Kurangkan lagi. Ya, kurangkan lagi. Sehingga pada tahun kelima nilai yang namanya nilai plan aset itu sebesar nilai sisanya. Ya. Jadi yang dulunya harga tahun pertama 12.000, sekarang harganya 1.000 karena udah digunakan selama 5 tahun. Ya. Jadi nilai bukunya inilah ya setelah dikurangi depresiasi, Bapak Ibu. Nah, setiap dari beban depresiasi per tahunnya dicatat ya di jurnal entry, masuk jurnal entry yang namanya depreciation expense di debit dan kreditnya accumulated depreciation. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi dibebankan dia ke perusahaan. Maka konsekuensinya kan ada begitu ya. Kalau apa ya, bagaimana caranya perusahaan mau menekan pajak, mau mengurangi pajak? Ya sebenarnya mudah aja ya Bapak Ibu. Beli aja aktiva tetap banyak-banyak. Kenapa beli aktiva tetap itu mengurangi pajak? Ya karena kalau dia membeli aktiva tetap maka timbullah yang namanya beban depresiasi kan setiap tahun. Nah, kalau dia beban depresiasi, maka akan boleh mengurangi pendapatan, gitu kan? Nah, kalau sudah pendapatan dikurangi dengan beban depresiasi, maka apa? Labanya lebih rendah dibanding yang tidak ada atau yang lebih rendah plan asetnya. Nah, itu ya. Jadi makanya perusahaan selalu menumpuk-numpuk itu aktiva tetap. Ya supaya bisa ya tujuannya memang ada gitu kan. Memaksimalkan pemegang saham, kemudian bisa membayar dividen setiap tahun gitu kan. Karena kalau misalnya ya tidak di apa ya depresiasi ini tidak menjadi beban ya maka setoran pajak tinggi gitu kan. Maka labanya juga apa ya rendah. Nah itu. Ya, jadi jurnal standarnya Bapak Ibu depreciation expense debit kreditnya accumulated depreciation. Dan diasumsikan nilai struknya dibeli ya kalau misalnya tidak tetap ya seperti awal tahun misalnya di bulan November lah dibeli. Nah kalau dia di bulan November tinggal kita bagikan aja berapa bulan efektifnya selama 2021 ini misalnya 9/12 gitu ya. Ya maka masih ada 3/12 lagi gitu kan. Maka dikalikan aja ya dikalikan dengan 9/12 atau dikalikan dengan 3/12 ya. Maka ini depresiasinya ingat ya Bapak Ibu ya, dengan strike line itu selalu sama pembebanannya. Jadi nggak berbeda. Oke ya. Dan inilah ya perhitungannya. Jadi dikurangi dengan residual dibagi dengan rate-nya. Maka annual expense-nya 4.800 ya. Jurnal ya. Setelah itu di jurnal jangan lupa. Nah ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Cukup jelas ya? Baik. Nah, itu dengan strike line, garis lurus ya. Jadi kalau menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Indonesia ini pakai apa metode depresiasinya? Nah, kalau Indonesia selalu menggunakan metode strike line gitu ya. Itu juga metode double decline ya, dua itu. Jadi ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Nah, kalau unit of activity, ya unit of activity itu tinggal kita bagikan aja Bapak Ibu ya. Pembaginya adalah kilometernya atau jaraknya yang sudah ditempuh dari suatu aktiva. Jadi suatu aktiva 12.000 dibagi 100.000 mile ya. Maka penyusutannya 0,12 ya, seperti ini. Nah, unit activity itu lah ini ya. Jadi Bapak Ibu dia berfluktuasi. Nah, jadi berfluktuasi seperti ini. Unit activity. Kenapa ya? Tergantung aktivitasnya kan. Semakin kalau misalnya kendaraan yang jarak tempuhnya dekat, maka unit of activity-nya rendah, gitu kan. Tapi kalau kendaraan yang jarak tempuhnya jauh, maka unit activity-nya tinggi. Nah, begitu ya.
Nah, jadi di sini beda ya Pak ya. Beda Bapak Ibu, annual expense-nya berbeda. Nah, declining balance ya, saldo menurun berganda 20% dikali 2. Nah, digandakan dia ya. Jadi 40% dikali 2, 20% kali 2 40% ya. Jadi 40% dari harga buku maka 5.200. Di tahun kedua ya 7.800. Kenapa? Ya karena sudah digandakan penyusutannya menjadi harga nilai bukunya 7.800. Nah, jadi pada akhir tahun kelima akan semakin menurun. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingannya Bapak Ibu, sama aja sebenarnya kan. Mau pakai metode straight line, mau pakai metode decline, mau pakai metode unit activity ya jumlah penyusutan suatu plan asetnya 12.000. Ya, cuman bedanya kalau dia straight line sama setiap tahunnya selama umur ekonomis ya, istilah bahasa akuntansinya umur ekonomis gitu kan. Useful life ya kan, useful life-nya itu adalah umur ekonomis gitu ya. Nah, jadi kalau dengan double decline ya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, unit activity juga berbeda, berfluktuasi, tapi secara total sama. Ya, kenapa bisa begitu gitu kan? Karena double decline itu terus meningkat setiap tahun ya, nilai bukunya. Nilai bukunya akan turun karena dikurangkan dengan nilai perolehan apanya ya. Nilai buku dari aktiva tetap tersebut ya. Nah, inilah kalau kita lihat Bapak Ibu perbandingannya ya. Strike line, decline, dan unit activity. Jadi kalau dia strike line itu tetap ya garisnya. Ya, kalau metode decline terus turun dia. Ya. Kalau metode unit activity berfluktuasi. Nah, itu ya. Jadi mau pakai metode mana ya itu kebijakan akuntansi perusahaan. Biasanya kalau perusahaan itu akan menyesuaikan dengan ketentuan umum perpajakan. Karena apabila dia berbeda dengan ketentuan umum perpajakan, maka dampaknya apa? Dampaknya yang dikatakan dengan rekonsiliasi fiskal positif, gitu ya. Rekonsiliasi fiskal namanya. Jadi komponen depresiasi itu apa saja? Ya komponen depresiasi itu tadilah tiga komponen tadi. Nah itu. Jadi komponen depresiasi itu ya ditotalkan ya Bapak Ibu. Ya, jadi total komponen depresiasinya ini. Nah, itu tadi hubungan antara depresiasi dengan pajak. Makin besar depresiasi, maka income tax-nya makin rendah. Ya, tapi kalau depresiasinya rendah, maka income tax-nya juga rendah. Dan kemudian juga untuk plan aset memungkinkan juga gitu ya yang namanya revaluasi. Jadi revaluasi di sini penilaian kembali. Ya, karena IFRS membenarkan perusahaan itu melakukan revaluasi aktiva tetapnya berdasarkan pada nilai wajar yang disajikan pada tanggal itu. Dan seluruh aset ditetapkan ya revaluasinya. Jadi aset itu yang berubah cepat ya Bapak Ibu ya mengenai harga dan juga sistem evaluasinya ya. Kemudian dari revaluasi itu menimbulkan yang namanya gain, keuntungan. Nah, jadi keuntungan masuk mana gitu ya? Ya, keuntungan itu nantinya akan masuk kepada ya revaluation surplus seperti ini. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah ya bagaimana perkiraan untuk plan aset yang sudah tidak bermanfaat ya atau disposal. Nah, jadi aset yang disposal memenuhi kriteria, ada 3 kriteria. Pertama, memang mau diistirahatkan gitu kan. Kalau ada traktor gitu kan, ya udah dipakai 10 tahun ya diistirahatkan. Kemudian mau dijual gitu ya. Kemudian mau ditukar. Nah, ini kondisinya aset itu harus disposalkan ya. Jadi pencatatannya berdasarkan apa? Tanggal disposalnya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi berkaitan dengan retirement plan aset ini tidak ada kas yang diterima ya karena misalnya ditukar gitu ya. Atau juga karena diistirahatkan, kan ada uangnya kan. Dan menurun ya, maka menurunnya namanya akumulasi depresiasi ya. Bertambah namanya aset account ya. Gitu ya. Dan kemudian kita lihat, nah inilah ya. Jadi penambahan dari plan aset itu akan menimbulkan yang namanya gain. Ya. Dan gain itu dicatat ya, sebagai berikut. Nah, ini. Jadi gain itu letaknya di kreditnya atas penambahan nilai plan aset. Ya, berikutnya
Ya, yang keempat itu adalah sumber daya alam, ya Bapak Ibu. Jadi bahan baku atau juga sumber daya alam ini dicatat juga sebagai apa? Kelompok aktiva tetap. Nah, itu. Dan juga yang intangible, yang nggak nampak secara kasat mata, tapi ada dicatat juga di mana? Di kelompok fixed asset ya. Jadi yang dikatakan sumber daya alam itu ya cadangan tambang, apakah dari minyak, dari gas, atau juga dari mineral ya. Maka untuk alokasi pembebanan bebannya seiring dengan penggunaan cadangan itu namanya depletion. Nah ya, jadi kalau untuk ingat ya Bapak Ibu ya, kalau untuk aktiva tetap namanya depreciation. Kalau untuk cadangan tambang namanya depletion. Kalau untuk aktiva tidak berwujud namanya amortization. Nah, itu tiga hal itu yang perlu harus kita lihat. Nah, depletion itu berkaitan dengan cadangan tambang. Ya. Jadi, kalau ada cadangan tambang 5.000 hektar, berapa sih dari 5.000 hektar tersebut yang harus kita alokasikan yang namanya depletion-nya, gitu ya. Ya, jadi depletion-nya per unit bisa dihitung juga sebesar ini. Nah, itu ya. Dan di jurnal ya. Jadi jurnal depletion itu ya inventory, di kreditnya accumulated depletion ya. Nah, begitu juga yang intangible Bapak Ibu ya. Jadi yang intangible itu dia ada aset tapi nggak nampak dia secara kasat mata. Seperti apa? Hak paten, hak cipta, franchise, ya kan, hak merek, hak nama, goodwill, itu semuanya punya nilai gitu kan. Intangible asetnya besar gitu ya. Nah, jadi kalau dia intangible asetnya disajikan ke mana? Ke kelompok aktiva ya, aktiva tetap. Dan ada beberapa akuntansi yang diterapkan untuk intangible asset ini. Pertama yang harus dipertimbangkan itu adalah usia manfaatnya, Bapak Ibu ya, limited life-nya. Jadi limited life-nya itu nanti harus kita korbankan ya, kita bandingkan dengan yang namanya amortisasi. Yaitu hak paten begitu juga ya. Biasanya kalau kita punya hak paten berapa tahun berlakunya? 20 tahun ya. Maka selama masa 20 tahun itulah dikapitalisir yang namanya biaya-biayanya. Gitu ya. Jadi untuk intangible asset itu jurnalnya apa? Ya, amortization expense di debit, kreditnya paten ya, Bapak Ibu. Begitu juga hak cipta, copyright gitu kan. 70 tahun ya. Kalau saya copyright saya ada 5 sekarang. Nah, 5-5-nya usianya kalau menurut Kemenkumham 80 tahun. Tapi kan apakah mungkin usia manusia kalau misalnya 100 tahun sampai 100 gitu kan, jarang-jarang saya bilang. Kemudian hak merek dan hak nama. Nah itu ya, Big Mac, Coca-Cola itu disajikan yang namanya amortization selama 20 tahun. Franchise pun begitu juga ya. Franchise itu banyak ini di Indonesia. Geprek Bensu itu franchise juga. Banyak ya. Nah, di Medan juga banyak. Nah, jadi franchise itu juga termasuk intangible asset ya. Goodwill gitu juga ya, Bapak Ibu, sebagai intangible asset. Hak paten, hak merek, produk baru gitu kan, proses baru gitu ya. Itu. Dan sekarang kita sampai pada topik yang kelima, yaitu penyajian laporan keuangan. Di manakah disajikan yang namanya property, plant, and equipment ini? Disajikan. Nah, disajikan di statement of financial position ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau pimpinan Bapak Ibu nanya, di manakah disajikan yang namanya plan asset? Di manakah disajikan yang namanya depletion? Ya, di manakah yang disajikan yang namanya intangible asset? Jawabnya di statement of financial position. Atau orang bilang namanya neraca ya. Nah, jadi disajikan di neraca. Jadi ini yang tangible, yang di bawah yang intangible. Ada yang mau diskusi Bapak Ibu? Ya, cukup jelas ya. Dan untuk menghitung kinerjanya kita hitung yang namanya asset turnover. Bagaimana perhitungan asset turnover? Net sales dibagi average total asset. Jadi dapatlah jumlah waktunya di sini ya. Jadi jumlah waktunya nih ini asset turnover berarti semakin rendah maka semakin makin tidak bagus kinerjanya. Jadi semakin tinggi makin bagus ya. Artinya net sales-nya lebih besar ya dibanding dengan rata-rata total asetnya. Lalu kita lihat bagaimana kalau ditukarkan. Ya, kalau ditukarkan ya tinggal kita hitung aja ya untung ruginya. Saya tukar barang dari aktiva tetap 50.000
nilai bukunya, tapi saya tukar 60.000, maka menimbulkan yang namanya gain. Tapi kalau di bawah nilai buku namanya loss ya. Nah, tinggal seperti itu aja, Bapak Ibu ya. Nah, itu ya perhitungannya ada di catatan. Baik, ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Ya, mungkin apa ya, letih semua nih ya, baru pulang kerjaan ya, Bapak Ibu ya. Saya mau tanya. Permisi, Pak. Ya, silakan. Duluan aja, Vincent. Oh enggak. Oh, ya udah kalau kayak gitu gini. Pak, begini Pak, saya mau tanya. Jadi kan Pak tadi metode depresiasi itu kan Pak ada beberapa ya Pak. Jadi Pak ada yang straight line method, terus ada yang decreasing change method. Itu Pak faktor yang membuat misalnya kayak perusahaan misalnya memilih straight line method itu apa ya Pak? Begitu. Ya, jadi yang menyebabkan apa ya perubahan metode itu banyak variabel. Ya, kalau misalnya perusahaan yang high tech, gitu kan. Nah, high tech itu ya dia lebih banyak komputernya kan, isinya lebih banyak. Maka dia lebih suka pakai metode apa? Pakai metode double decline. Kenapa? Kalau dia metode straight line lama, gitu kan? Nah, lama dia. Tapi kalau metode dipercepat yang namanya double decline, maka pakai dikali 2 dari metode straight line. Nah, kalau dia perusahaannya produksi, ya kalau dia perusahaannya produksi banyak bensin, maka dia pakai apa? Unit of activity, gitu kan? Karena apa? Mesin itu kan susutnya, karena apa? Kapasitas pengolahannya. Semakin banyak diolah, maka mesin itu makin cepat turunnya, tanpa mempertimbangkan waktu. Walaupun usianya udah 5 tahun, tapi jumlah produksi outputnya lebih banyak. Ya, maka indikatornya bukan tahunnya, tapi jumlah yang diproduksinya. Nah, itu variabel-variabelnya. Tergantung dari jenis operasi perusahaan, Bapak Ibu ya. Pak Vincent ya. Silakan, yang lain. Ya, Pak, mau nanya, yang mengenai loss and gain treatment ini maksudnya gimana ya, Pak? Masih belum terlalu paham saya, Pak. Nah, kalau dia berkaitan loss, ya tadi kan aset itu ada yang ditukar, gitu kan. Nah, kalau ditukar ini kan tergantung pada apa ya? Tergantung kepada orang yang mau menukar, gitu kan. Saya tukar atau saya jual. Dulu waktu saya beli 50.000, tapi waktu saya jual 40.000. Kenapa? Orang mau beli harganya 40.000. Kenapa nggak mau 50.000 ya? Karena dianggapnya harga idealnya 40.000. Maka saya menghadapi yang namanya loss ya. Nah, ketika saya punya aktiva tetap harganya 50.000, nilai bukunya 50.000, tapi pada saat saya jual harganya 80.000. Maka saya menghadapi yang namanya gain. Nah, itu kan. Itu sederhananya seperti itulah. Ibu punya kendaraan, gitu kan? Punya mobil. Waktu beli harganya 200 juta. Ya kan waktu jual harganya 150 juta. Nah, kalau dia jual 150 juta berarti gain atau loss? Loss ya. Loss 50. Harusnya kalau mau jualnya untung ya minimal pulang pokok gitu kan, atau 210 atau 205 kalau itu gain. Nah, itu yang namanya gain and loss ya di dalam aset ya, plan aset Bapak Ibu. Jadi bicara gain and loss tadi kalau dia berkaitan dengan gain letaknya di kredit ya. Kalau berkaitan dengan loss dihitung lossnya letaknya di debit ya. Itu ya. Silakan. Pak, Ya. Pak mau nanya, Silakan. untuk menentukan goodwill suatu perusahaan bagaimana ya Pak ya? Ya, untuk menentukan goodwill, nah itu ada appraisal ya, artinya berdasarkan banyak variabel juga ya. Banyak variabelnya, kira-kira yang dikatakan goodwill itu apa? Nama baik gitu kan. Lokasi ya kan, kemudian jumlah tahun beroperasi. Contohnya Unilever misalnya kan. Ya Unilever itu goodwill-nya tinggi gitu kan dibanding perusahaan lain. Kenapa? Ya, kalau ingat Pepsodent pasti ingat produk Unilever, gitu kan? Bukan produk yang lain. Kenapa? Dia punya nama yang bagus, gitu kan? Makanya Unilever itu, Pepsodent itu selalu iklan. Dia nggak pernah berhenti iklan, gitu kan? Kenapa? Dia menjaga ya nilai
nama baiknya ya, goodwill-nya agar tetap dikenang ya atau dipertimbangkan oleh investor. Nah itu. Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita di malam hari ini. Dan nantinya untuk apa tadi ya, untuk tugas papernya nanti saya infokan kembali LOA-nya ya kepada accounting-nya untuk diterbitkan ya. Jadi UAS kita luarannya punya jurnal ya. Nah itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita malam ini, dan kita lanjutkan kembali di minggu depan ya. Terima kasih. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Ya, boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu sekalian.